tidak pernah zikir ya. Bahkan boleh dibilang ahli zikir ya. Oke. Karena hubungannya dengan la ilaha illallah loh itu. Iya. Tuhan itu. Zikir ya. Iya. Nah. Zikir itu artinya apa sih gitu loh maksud saya. Ya kalau enggak ya percuma berarti ora tau ngrasakno. Zikir itu bahasa Indonesianya apa gitu aja gampangannya lah. Ya. Apa cara Jawane apa lah. Eling. Bahasa Indonesia apa? Menyebut. Menyebut. Ingat. Apa? Ada menyebut. Menyebut, mengingat yang satunya. Tadi dua dong artinya. Iya. Oke. Bisa menyebut, bisa mengingat. Berarti ketika siapa zikir la ilaha illallah itu ya menyebut ya mengingat. Apa iya? Nah itu yang ingatnya itu. Mengerjakan dua hal itu. Menyebut, Mengingat. mengingat gitu. Bisa Pak? Mulutnya nyebut, Bisa. Mulutnya nyebut katanya terus hatinya mengingat. Tapi Hatinya diingat- mengingat. Yang diingat itu bukan Hatinya ketemu. mengingat, mulutnya nyebut. iya. Hati itu yang warnanya coklat itu kan. Iya. Aku nggak cerita hati, aku cerita kolbu. Kolbu. Ya. Dan aku nggak cerita lambe kan, nggak cerita mulut dari tadi juga. Kuping aja enggak, Iya. itu bisa ditunjuk itu. Dan kita bicaranya udah bicara jam 00 tadi katanya. iya. Waktunya Pak, Kosong. itu dimensi lain gitu. Oh iya, jikir nggak perlu diucap. Apaan? Iya, jikir nggak perlu diucap. Pokoknya intinya zikir itu mengingat dan menyebut. Iya caranya, aku bingung juga ya mengingat dan menyebut itu. Ida dzukirallah apabila disebut Nah, Allah. pikir Allah. Wajib. Pada karollah kasiro sebutlah asma Allah yang banyak. Banyak. Mengingat Allah yang banyak gitu ya. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Sehingga kadang-kadang zikir diartikan mengingat, diartikan menyebut. Berarti punya dua itu. Udah nggak apa-apa, nggak salah. Cuman kudu cetha. Sing eling sapa, sing nyebut sapa. Iya, malah hening ya. Mengheningkan cipta mulai. Dapat tunjuk. Rokok dhisik. Kondisi. Enggak, ben ngincipi ae, Pak. Ben Ngincipi. Ndoro ora ngincipi ora piring. Sak sendok lumayan ae sampean. Sampean iso ngincipi sak sendok, itu kelingane terus. Kok malah Oh, enak masalahnya ya. malah makin dalam Pak Yai. Malah makin dalam ini kalau ibarat saya ini makin dalam ini. Enggak. Iya yang dari ini aja yang cicipan pertama. Yang namanya ngincipi itu memasukkan sesuatu dari luar ke dalam kan? Iya. Ah, iya. Orang lepeh kok ngomong ngincipi, yang ngomong ngincipi ra dilebono iki. Bohong sampean kono. Mas, awake dhewe pacaran wis suwe mbok diincipi terus diincipi tok ra dilebono ora mungkin. Ngincipi ya Apa nih? Bablasan lali. Bu Mas Praptowo nggak mau pacaran gitu. Ngicipi dilebokno. Ditelan. Ditelan. Iya, perenungan. Masa ingat ini harus ketemu. Pernah ketemu. Gimana? Makanya orang sering ketemu. Nggak bisa jangan. Tadi orang sering bilang ketemu. Nggak usah direnungkan Pak. Kalau direnungkan kan yang nyinggul khayalan. Ayalan. Terus lu gimana?
persepsi ya. Persepsi, sudut pandang. Kalau gitu tentu the point aja Yats gitu kan. Ya, minta pandangan Pak Andri apa? Apa darling Pak? To the point aja Yats. Nah ini nih ada Nah, nih. ya, nah ini coba. Nah, ini dia nih. Nah, gitu tuh. Jadi itu ada 4 unsur yang jadi satu. 4 unsur yang jadi satu. Kolbu, roh, nafsu, akli, akal. Jadi kita tahu dulu nih kok kolbu itu apa, ruh apa, nafsu apa, aku apa. Kalau itu mau udah isinya itu dagingnya itu. Bapak kayaknya mau ngasih kuah jadi. Nah iya, minta. Masa saya yang minta kan nggak enak. Jadi kan yang minta gantian misalnya Pak. Oh, belum mati. Oh iya, ini dalam ini bukan. Saya hanya ingin membuktikan bahwa masalah ini tidak bisa ditaklirkan, harus ditalkin. Ditalkin gitu. Makanya ini kan saya ada tekon ngincipi wae. Ngincipi gitu. Katanya dikir itu metodologi loh Pak artinya. Alat riado. Alat riado. Nah, ketika sama ahli dikir katanya dikir itu apa? Artinya tadi ingat, nyebut, oke. Saya kan nggak menyalahkan. Saya hanya nanya yang dikir siapa? Ya, yang ingat siapa? Yang nyebut siapa? Yang dikir apa? Yang nyebut apa? Ya terserah lah istilahnya. Masih jauh. Kalbu mukmin baitullah. Harusnya begini nih. Ah, ayo gimana? Ayo? Kat. Itu udah nyampe itu Pak Lukman. Coba minta Iya. penjelasan, udah nyampe. Gimana tadi gimana? Dia bocorannya. Gimana? Bocorannya gimana? Gimana? Mungkin langsung kepada intinya. Iya. Antara rasa bahagia dan sengsara itu jatuh. Oke. Rasa dari itu bahagia sengsara. yang paling atas begitu tuh, paling atas lah. Kita kelihatan yang rasa bahagia atau sengsara yang kita rasakan itu kan. Itulah kalau kita mau cari rohani kita di situ orang itu. Kalau udah sebahagia udah tenang dah. Sengsara gimana ya? Paling lagi. Enggak itu Iya. tadi yang nyebut Nah, itu kan bagian dari siapa? ujian. Yang nyebut siapa? Yang jika Yang- siapa? Yang disebut siapa? Yang disebut siapa? Yang nyebut siapa? Itu kan katanya. Kata Andri kalau masih nyebut-nyebut Masih jauh. nyebut, berarti masih jauh kan gitu. Sedangkan engkau kan kalbu mukmin baitullah tuh. Sedangkan itu nggak perlu nyebut kan gitu. Gimana Pak? Aduh. Ya gimana, teman-teman? Apaan tadi? Balik lagi katanya. Balik lagi gitu ya ke Pak Kiai gitu. Pak Dedi apa tadi kan saya nggak Iya. Oh kata Pak Didi Nggak, gini. maaf. Saya emang nggak dengar. Iya. Makanya tolong disambungin lah. Rasa Bang. Rasa. Ya. Sampean rasa ngomongnya. Jadi Iya. kita ambil pendekatan yang paling mudah buat para raso itu mengetahui ruh itu dengan langsung rasa aja. Rasa dirinya itu sedang bahagia bagaimana, sedang sengsara bagaimana gitu kan. Itu yang paling buat kita pakai sehari-hari itu aja kan. Itu. Tentang ruh itu kan. Di dunia gitu kan. Iya. Kalau pemahaman saya ini maaf tak salah ya. Ini kalau pemahaman orang Jakarta itu gitu.
Sebetulnya kan ada dua cuman. Lu gua. Ya kan? Lu gua. Tapi lu gua itu supaya nyatu. Intinya kan gitu kan? Jadi apa itu? Lu gua bersatu itu apa namanya? Kita. Bahasa Betawi. Kita. Kesimpulannya gini. Gimana? Yang ingat lu, yang nyebut gua, apa kira-kira begitu? Enggak, kadang-kadang kan pertanyaannya cuma Iya, betul, itu. iya. Yang ingat siapa? Siapa? Yang nyebut siapa? Bener, Apa yang ingat lu, yang nyebut gua gitu kan? Iya. Oh, Iya. Kalau pemikiran saya kan ada dua tuh Pak. yang ada lu gua tadi di jawab. Ada yang ingat, ada yang mensup. Jadi kan berarti Kalau masalah rasa kan saya nggak tanya yang merasakan siapa, kan nggak ada pertanyaan. Iya. Kan cuma menyebut dan mengingat. Kan? Iya. Kita juga nggak mau ngobrol-ngobrol lah. Iya. Yang marahin nanti subuh itu ngobrol-ngobrol. Jadi aku tuh terlalu berisik. Apa ngobrol-ngobrol? Melebar. jadi nggak fokus. Ya enggak. Artinya diskusi itu fokus gitu loh. Iya. Ini temanya lagi ini gitu loh. Iya. Saya nggak mau lari dari tema Pak. Dia nyambung ya. Pertanyaan cuma dua tuh tadi. Pak Tarso menjawab tadi, Silakan. aku yang menyebut. Gua ya. Gimana tadi? Aku lu itu gimana tadi? Ya lu gua tadi apa maksudnya? Iya, gimana? Tadi apa lu yang Mendekati ingat, itu, gua yang mendekati. nyebut, apa gua yang ingat lu yang nyebut gitu loh kesimpulannya. Kan pertanyaannya itu, yang ingat siapa, yang nyebut siapa? Iya, yang ingat siapa, yang disebut. Ya, yang diingat siapa? Yang nyebut siapa, yang diingat siapa ya? Yang ingat siapa, yang diingat siapa? Nah, gimana? Pak Prapto gimana? Mungkin ada pendapat. Saya kalau nyebutnya tahu. Ya, yang nyebut Yang yang diinget itu yang nggak tahu. kalau nyebut tahu, yang diingat nggak tahu katanya. Nah, Kalau nyebut tahu, yang diingat nggak tahu. yang nyebut, Tahu, siapa yang nyebut itu tahu. terus Yang diingat nggak tahu katanya. Pak Prapto itu. Ya, saya nyebut kan bisa lah, ilah. Yang nyebut saya. Iya. Ya cuman kan ya saya dua-duanya namanya dikir. Zikir. Jadi selama ini kita dikir nggak pas dong, karena nggak tahu yang diingat, kayak ingat ya percuma dikir dikir tuh ingat. Gitu. hanya menyebut. Nah itu jadi masalah ini ya. Jadi dikirnya hambar. Iya. Kadang katanya kan kalau inget itu kan pernah ketemu ya kan. Iya. Waktu Pak Lukman saya jadi ingat, oh Pak Lukman lagi pakai ikat kepala, ya kan ingat. Nggak bisa, Om. Hah? Kalau ingat nggak bisa. Kalau inget nggak bisa. Bang Andri ngomong kalau inget nggak bisa. Andri malah bilang Pak kalau inget nggak bisa. Terus gimana? Iya. Saya kan nggak tanya, kamu bisa ingat apa tidak? Pertanyaannya yang ingat siapa, yang nyebut siapa, bukan lu bisa ingat apa enggak? Itu nggak ada pertanyaan itu. Yang ingat Siapa yang maksa zaman dulu? siapa? Nggak ada. Cuma saya nanya, yang ingat siapa, yang nyebut siapa, kan kedor. Iya. Iya, nek Pak Prapto ora iso eling ya aku ngerti. Ayo coba ini. Nyebut iso eling lah iso ya Oke. Pak Prapto kan Yang gitu. ingat siapa, yang nyebut siapa? Yang inget saya. Aku. Ya, aku. Yang Nyebut aku. Aku. Ya iya. Itu. Betul. Karena aku nih dari mulutku gitu kan. Iya. Kalamku. Nah, Cuman kalamku. itu diplomatis apa jujur? Jujur. Ya jujur itu kan. Karena iya. Kan pertanyaan cuma diingat sama disebut kan. Iya kan? Aku yang nyebut. Aku yang diingat. Nah, Aku yang ingat. Aku yang ingat. Kamu siapa? saya yang nyebut, gimana? Aku yang nyebut. Aku yang nyebut. Aku yang mengingat. Aku yang nyebut, aku yang mengingat. Ya, udah. Nah, Oke. Nah, itu ya. Iya. to poin aja ya. Ya udah. Yang kita bahas tadi dimensi apa? Rohani. Ada berapa? 4. 4 itu apa aja? Kolbu, roh, Roh, akal. Masuk. nafsu. Nafsu. Ada nggak aku? Enggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Oh, antara 4 itu. Akal. Ada nggak aku? Nggak ada.
Coba nih. Tuh. Wah, udah nggak ngerti saya. Nih dia diem mikirin aja nih coba. Gimana tuh konsep itu? Aku itu ya kolbu, ruh, nafsu, akal. Ya betul. Terus Udah. Lanjut siapa lagi? kata Pak Dedi, aku itu ya Empat-empatnya tadi. empat-empatnya tadi. Eh? Kata Pak Dedi, aku itu ya empat-empat yang tadi. Yang bilang gitu siapa? Coba buktikan kalau aku yang 4 tadi. Nah, saya aja nggak berani ngomong gitu. Saya nggak berani bilang begitu. Deh, Itu jawab udah katanya tadi. Wal awalu wal akhiru wal zuhiru wal batinu. Kolbu, ruh, jasad, akal kan itu kesatuan kan. Atau kesatuan punya aku itu kan. Ya mungkin itu aku itu kumpulan daripada kolbu, ruh, nafsu, akal itu. Keempat-empatnya itu kumpulan dari aku katanya. Ya. Keempat-empatnya itu kumpulan dari aku katanya. jadi aku itu kumpulan. Kalau kumpulan kami, bukan aku, kami. Kita. Kita. Saya kalau bicara atas nama kumpulan, kita. Ya kurang tepat, coba lagi yang tepat. Kami. Yang tepat aja coba lagi. Itu bahasanya itu dikaya. Karena kumpulan itu jamaah. Hanya kalau saya bicara konteksnya kumpulan, nggak mungkin menanyakan. Kalau kumpulan udah jelas Latifatul Robaniyah, nggak ada kata-kata aku. Kan saya udah bilang, Empat-empatnya itu lagi hakikatnya adalah Latifatul Robaniyah, bukan aku. Iya berarti. Gitu. Itu udah tahu kan, udah kasih. Cuman katanya mencicipi. Ya kalau saya mau mencicipi kemudian, ya prosesnya kan kalau mau mencicipi kan ada sikap, proses, kemudian saya tanyakan, jenengan kan ahli dzikir, ya kan? Ya, dzikir itu artinya apa? Ingat dan menyebut. Boleh ingat dan menyebut apa ingat atau menyebut? Ingat dan Silakan. Ya kan? Mau pakai istilah yang atau dan ya silakan aja, nggak masalah saya. Nah, kemudian wajar nggak kalau saya nanya? Ya kan? Kemudian ketika kita dzikir, itu yang dzikir siapa? Yang ingat siapa? Yang nyebut siapa? Kita tidak bahas lagi dimensi lain, dimensi rohani yang jumlahnya 4. Kan 4 ini siapa-siapanya kita tahu kan? Tahu nggak Pak? Nah iya, tinggal sebut aja. Yang ingat tuh siapa? aku. Saya Yang nyebut. nyebut siapa? Coba deh, tolong akunya jangan berisik. Ya kalau tahu ya bilang tahu, kalau nggak tahu bilang aja nggak tahu, gitu kan enak. Nggak tahu kok mikir. Terus dipikirin apa? Mikirin sesuatu yang tidak tahu. Kalau tahu nggak usah mikir, ngomongnya. Loh, mesti dianggap bodoh kan? Iya kan to the point aja yats gitu. Nah, itu padahal dari kemarin-kemarin saya udah ngajarin gitu sebetulnya. To the point aja yats kan dari tadi ceritanya. Tapi karena ini diskusi, udah roto, urun rembuk ya, saya nerimalah rembukan-rembukannya. Wah, kalau dipikirin kayak apa, kalau emang nggak tahu ya nggak tahu Nggak kan? tahu aja, iya. Sampai subuh ya nggak tahu. yang
Artinya kita Iya, coba. Iya. saya punya masakan, Nggak ada nih. ada resepnya. Tapi dah. Nah sampean nggak belum pernah merasakan. Kalau tak suruh ngancipi itu kan tujuannya ben apa? Ben ngerti nek rasane ngono. Lah sampean nggak ngerti, mikirin resep saya. Tujuh poin. Nah, Ya ini kan? tadi to the point. Nyerah ya. Makanya tak kongkon ngincipi kan gitu. Nah itu kita bahasa yang kan bahasa jujur Pak, apa adanya ini enggak. Bukan diplomatik, bukan. Saya enggak pakai bahasa diplomatik. Karena udah sepakat tuh. Yang mengingat itu kolbu, yang mengingat kolbu, yang Diingat, kolbu, yang mengingat itu kolbu. yang diingat, Roh. Ya itu ada dua itu. Kolbu sama roh itu yang main. yang mengingat, yang mengingat, Yang mengingat itu kolbu. yang mengingat kolbu, Ya. yang diingat ruh. Tunjukkan burhannya. Burhan itu bukti-bukti kebenaran. Baik pakai kebenaran melalui dalil akli maupun dalil nakli. Kan harus ada bukti Pak. Masa zaman membuat pernyataan nggak ada bukti nih, nggak ada alasannya, orang kan alasan itu dalil bukan tak? Ya. Ya iya, itu alasannya. Itu dalil. Allah bizikrillah tatma'innul qulub. Betul. Ya kan? Bizikrillah tak mau dulu. Nah, itu. Dia. Ya udah to Ayo the nih, point aja ini ya. nih. Enggak ini nih, biasanya kalau ketemu dia lebih paham ya coba. Gimana tadi? Ya burhana tuh tunjukin burhan. Nah, ini. Nggak tahu. Hah? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu udah. Tuh. Udah give up gitu dong. Nyerah. Nyerah ya. Nyerah. Pak Prabowo gimana? Orang ngerti ya. Ngerti ya. Nyerah ya? Gitu kan. Saya dari tadi to the point aja lihat gitu. Ya, nyerah semua. Nah, nyerah aja nyerah. Aku nyuruh ngincipi ngono tak keno ben diincipi. Jadi ketika dikir, makanya kenapa dikir itu dibutuhkan riyadhah. Makanya dikir itu salah satu bagian dari amalan toreko, kewajiban toreko. Artinya apa? Metodologi. Itu. Nah, dikir itu sebetulnya arahnya. Dikir itu kan ingat, menyebut. Nah, pertanyaannya, yang ingat siapa? Yang ingat napas. Napas itu kesadaran kita. Dan napas itu yang paling berharga dalam hidup kita. Takdir kita berjalan di atas napas ini. Seperti takdir sampean baik atau buruk di atas napas ini. Kalau napas ini sudah berhenti, selesai takdir sampean. Betul? Iya. Makanya harus sadar. Sampean selama ini kan napas nggak pernah sadar. Dan nggak berusaha menyadari napas. Mana nggak pernah bersyukur karena kita masih bisa bernapas, nggak pernah bersyukur. Kita bersyukurnya kalau menerima duit gajian. Memuji alhamdulillah itu habis menerima duit gajian. Kita nggak pernah memuji Allah di saat kita bernapas ini. Padahal ini berharga karena napas ini jalan takdir kita itu lewat napas ini. Kerasa nggak? Terasa nggak Pak? Ada yang bilang enggak gitu? Ayo coba bilang enggak gitu. Itu. Jadi yang ingat itu napas. Nah, dia yang harus waspada. Eling itu waspada Pak. Napas memang bisa mengingat. Ya nggak perlu mengingat napas itu. Nah, karena dia tempatnya ingat. Ingat itu kewaspadaan. Ketika orang ingat, itu nggak perlu mengingat-ingat. Gimana Pak? Jalan aja. Kan napasnya jalan aja. Apa adanya, dia nggak pernah itu. Jalan aja. Nggak pernah ingat-ingat. Tahu-tahu nyampe.
Itu dalil bukan? Bisa diterima? Oke. Terus yang nyebut siapa? Zaman kalau sholat gimana? Kalau sholat. Coba seman sholat. Coba Andri kalau sholat coba berdiri terus apa yang kamu lakukan waktu sholat? Berdiri. Ya. Yang tadi coba berdiri. Berdiri. Gimana? Tiga. Ya, diri. Niatnya. Sholli fardhu isya'i arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Itu apa namanya itu? Bacaan Niat. Bacaan niat. Baca niat, Ya, mengucap. Apakah niat itu tempatnya di lisan? Kalbu. dalam Gimana? hati. Nah, gimana niat di dalam hati itu? Sir. Udah. Nah, apa yang dilakukan kalbumu? Berbicara. Berbicara. Bersuara. Bersuara apa menyebut? Bersuara. Ya, itu juga menyebut. Enggak kedengeran ya. Ini kedengeran. Makanya disebut mengucap dengan mulut. Hatimu? Mengucap juga ya. Mengucap. Bersuara. Menyebut. Oh, hati mengucap. Ya kan? Menyebut dengan hati. Jadi kamu di hatimu itu saya niat sholat isya itu kan menyebut kan? Menyebut dalam hati. Nyebut. Makanya wa mahaluhal kolbu niat itu. Kene ngucap, hati nyebut, napas meling. Jiwamu ingat. Nafasmu ingat. Paham nggak? Kolbumu nyebut dalam hati. Kok selalu ku sebut-sebut dalam kolbuku? Ya. Selalu ku ingat dalam setiap keluar masuk napasku. Oh. Kenapa cuma melihat saya seperti seolah-olah gimana gitu? Atap gitu. Enggak. Kroso apa ora? Terasa apa tidak? Pak Tarno pripun? Ojo malah melototin saya. Berasa apa? Kalau berasa, bilang berasa. Kalau enggak, bilang enggak. Gitu kan? Berasa enggak? Berasa dikit. Berasa dikit. Apa? Berasa dikit. Nah, emang cuma dikit. Saya juga punyanya dikit. Ngapain banyak-banyak? Dikit juga harganya mahal kok. Barang berkualitas. Tak perlu banyak. Tapi terasa kan? Masalah kan rasa itu enak apa enak? Akhirnya mikir akunya berisik untuk nek ora enak disebut ora, nek enak sebut enak ngono tok, tidak mikir itu. Katanya terasa dikit. Walaupun dikit kan terasa. Ya sedikit enak atau sedikit lah enak, ya memang barangnya cuma sedikit kok. Tapi yang terasa gitu misalnya ya kan, enak kok enak gitu, nek ora ya ora ngono ae. Wong sampean iso ngono, enak apa ora ngono ae lho gampange. Enak. Udah. Oke ya. Yang ingat nafas. Ya. Dan yang di kitab suruh ingat nafas nanti. Nanti saya tunjukkan dalilnya. Yang nyebut qalbu. Ya kan? Kata Pak Prapto ingat tuh nggak bisa. Karena nggak pernah menyaksikan. Apa benar kita tidak pernah menyaksikan? Pernah lupa. Pernah nggak kita menyaksikan? Pernah lupa tapi. Pertanyaannya pernah nggak menyaksikan? Pernah. Nah iya. Kapan?
Dulu banget. Gimana? Hah? Alam arwah. Di? Takdim arwah. Alam arwah. Di apa? Di alam arwah. Di alam arwah. Berarti kita bentuknya apa dulu? Ruh. Ruh. Tadi kita yang bicarakan dimensi apa? Rohan, ruh. Ruh. Ruh itu urusan siapa? Allah. Tuhan. Kita diberikan cuman banyak apa dikit? Dikit. Berarti ruh kita menyaksikan kan? Iya. Jadi yang menyaksikan siapa? Ruh. Kalau nggak menyaksikan nggak mungkin zaman bilang ingat. Mana? Halo. Kalau nggak pernah menyaksikan nggak mungkin ada zikir. Dan ketika ruh kita menyaksikan bala sahidna, tujuannya Allah apa? Antakulu yaumal kiamati inakunan hada gofilin. Supaya kalian nanti ketika kamu bangkit kesadaranmu, kamu mengatakan aku lupa. Nggak boleh. Kenapa? Nggak mungkin Allah suruh ingat kok orang nggak menyaksikan. Jadi yang menyaksikan siapa? Ruh. Nah iya. Halo. Kurang dalil? Apa malah tak serahno dalil? Kurang dalil, kurang burhan, apa kira-kira apa? Ah, bisa dirasakan nggak? Nggak, saya yakin kalau punya perasaan, masa ora kroso sih. Kita udah bicara dimensi lain loh ya. Oh jadi pikir, gak kepikiran kan men? Mikir udah ketemu gitu mau. Ini bukan urusan pikiran. Ini urusan pengalaman. Pengalaman, penyaksian, kesadaran. Ini nggak bisa ditalimkan Pak, nggak bisa diajarkan Pak. Harus dialami. Makanya harus ada riyadhah, ada mujahadah, ada suluk, itu kan itu metodologi dalam tarbiyah, dalam proses pelatihan dan pendidikan.